Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Kok cara malaikat iku wong rungkut ngono, jawabane apa? Kaset. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mujahidin al-muqarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman Rungkut Harapan, sedaya ingkang dirahmati Allah, diberkahi Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur atas rahmat dan izin Allah, kita sekarang berada di tempat yang paling mulia, di tempat yang suci untuk melaksanakan ibadah suci, salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya yang mengikuti jamaah dan mengikuti kajian ini adalah bagian di antara hamba-hamba Allah yang tercatat, hamba yang bersyukur, selamat dunyane, selamat akhirate. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, dalam perhitungan kalender Hijriyah, hari ini adalah hari terakhir tahun 1445. Berarti hari ini berakhirnya tahun Hijriyah tersebut, kemudian akan melangkah ke perubahan tahun, pergantian tahun 1446. Maka dengan pergantian umur, pergantian waktu, pergantian tahun tersebut mengingatkan kepada siapapun di antara kita bahwa umur kita berkurang 1 tahun lagi. Nanti ke depannya kita juga nggak tahu sampai berapa tahun. Kan dengan terpakai itu kan berkurang. Umpama Allah mentakdirkan kita umurnya 75, sekarang sudah umur 74, berarti tinggal 1 tahun. Umpama jenengan sekarang oleh Allah ditakdirkan jenengan umurnya sampai 100 tahun. Umpama, dan sekarang sudah umur 95 tahun, berarti tinggal 5 tahun. Begitulah dengan penambahan, bukan bertambah tapi bersusut dan berkurang. Kalau sudah berkurang, berakhir, maka kemana tempat kita secara fisik? Kita akan dipindahkan ke alam lain, namanya alam kubur. Secara ruhiyah, batiniyah, secara kejiwaan, kita berada di alam barzakh. Maka umur yang telah berlalu mudah-mudahan betul-betul bermakna dan berkualitas, sementara kita ke depan lebih semangat lagi untuk mengisi kehidupan dengan kehidupan yang memberi nilai sekaligus bekal kehidupan esok yang lebih bahagia, lebih selamat lagi, yaitu alam barzakh dan alam akhirat. Karenanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan khairun nas, sebaik-baik manusia
mantola umruhu wong sing dikai dawa umure wa hasuna amaluhu banjur apik amal perbuatane amal ibadahe wa syarrun nas dan sejelek-jelek manusia mantola umruhu wong sing dikai dawa umure tapi wasa'a amaluhu elek kelakuane. Dan insya Allah kita termasuk orang-orang sing apik amal ibadahi krono waktu yang berjalan ini terus kita isi dengan kartu akhirat namanya kartu as. Kartu akhirat, kartu as niku maksudnya apa? Amal soleh. Nggih. Amal soleh itu diperkuat dengan kartu XL. Napa? Amal ibadah, amal soleh yang kita lakukan itu XL. Diperkuat dengan kartu XL, ekstra lillah. Dan itu insya Allah semua akhirnya adalah kita mengisi pulsa kartu akhirat sing jenenge kartu simpati. Napa simpati? Kita punya kartu simpati, simpanan amal tabungan untuk mati. Simpanan amal tabungan akhirat nanti. Allah perintah wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Apapun yang dianugerahkan oleh Allah semasa kita di dunia ini, baik itu umur, baik itu kesehatan, baik itu fisik, ya, baik itu harta, baik itu semuanya ilmu, baik itu kepangkatan semuanya, baik itu kehidupan rumah tangga, anak semuanya, jadikan itu sebagai sarana untuk memperoleh keselamatan kehidupan akhirat. Kenapa kok untuk kehidupan akhirat? Karena di sanalah sesungguhnya tempat tinggal kita yang abadi, yang asli. Maka Rasul memberikan kriteria siapa orang yang cerdas, ayyul muslim ya Rasul, siapa orang Islam yang dikategorikan cerdas? Qala, Rasul menjawab, aktsaruhum, ya, aktsaruhum lil mauti dzikron wa ahsanuhum lima ba'da dzalika isti'dadan. Ulaika humul aqyas, ulaika humul aqyas. Orang yang dikategorikan cerdas secara spiritual itu wong sing akeh ilinge marang urip sakwuse mati. Bukan berarti lalu tidak beraktivitas beramal, tapi maksud aktivitas apapun yang dilakukan itu diukur kira-kira nanti memberi manfaat apa tidak untuk hidup sesudah mati. Mendatangkan pahala apa tidak untuk hidup sesudah mati, atau kebalikannya menyebabkan dosa. Sehingga karena banyak mengingat hidup sesudah mati itu, amal ibadahnya terkontrol, amal perbuatannya terkontrol, sehingga ia memperbanyak bekal untuk hidup sesudah mati. Itulah orang-orang yang cerdas, pintar. Kenapa? Karena hidup sesudah mati itulah hakikat kehidupan. Rasul Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut ayat 64 menyatakan
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa innad darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Wa ma hadhil hayatud dunya, dan kehidupan kita semasa di dunia ini tidak lain adalah kehidupan yang semu, yang kehidupan yang imitasi, bukan yang asli. Nih, semu, gampang berubah. Orang sering menyebut juga dunia ini tembung sandiwara, enggak sesungguhnya. Wa inna darul akhirata, sementara kehidupan akhirat itulah lahiyal hayawan, itulah hakikat kehidupan. Laukanu ya'lamun, sekiranya ia betul-betul mau tahu dan mengerti. Tuh, berarti di situ ada ilmunya di situ. Maka yang kita kaji ini adalah bagian untuk menjadi orang-orang yang cerdas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal ajiz, sementara kebalikan orang yang bodoh, cara Jawa apa? Kumprung. Apa kumprung itu ya? Ya wis goblok, bodoh. Yaitu apa? Man atba'a nafsahu hawa, yaitu orang itu yang melakukan apapun ukurannya bukan bagaimana baik atau buruknya, bukan benar atau salahnya, tapi ukurannya adalah tergantung hawa nafsunya. Nek hawa nafsune yang menginginkan itu, yaitu yang dilakukan. Itulah orang-orang yang bodoh. Wa tamanna 'alallahil amaniya, sementara ketika ditanya nanti di akhirat maunya masuk surga apa neraka, jawabannya masuk surga. Tapi kelakuannya tidak untuk menuju surga. Itulah diingatkan apa? Tarjun najata walam tasluk ala masalikiha. Innas safinata la tajri alal yabasi. Ada syairan, engkau ingin selamat tapi kamu tidak melewati jalan keselamatan. Ingatlah, innas safinata, sak temene kapal iku la tajri alal yabasi, ndak bakal mlaku nok daratan. Dalane kapal iku nok banyu, nok laut. Berarti apa? Nek ana wong nok kapal kok nok daratan, ya gak iso mlaku kecuali dadi kereta utawa kecuali dadi mobil. Nah, maksudnya itu jalan menuju surga itu bukan memperturutkan hawa nafsu, tapi kelakuan apapun itu berdasarkan agama, berdasarkan syariat. Karena itu kita terus memohon kepada Allah dengan doa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah ya Allah kami kepada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Sesuai dengan petunjuk agamamu, lurus untuk menuju surga. Permintaan supaya diberi petunjuk jalan yang lurus bukan berarti karena kita belum tahu, bukan. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan kita berdoa melalui Fatihah tersebut, ihdinas siratal mustaqim, bukan berarti kita itu tidak tahu jalan. Bukan berarti kita tidak mendapatkan hidayah. Tapi punya makna yang lain, ihdinas siratal mustaqim adalah berikan kesadaran dan bimbingan kepada kami untuk siap dan mau melakukan kebaikan dan kebenaran yang mengarah kepada surga. Ngapunten, kadang-kadang saya kan mendengarkan ceramahnya orang non-muslim,
ya, itu kadang-kadang membuli Islam, membuli ajaran Islam melalui ihdinas siratal mustaqim. Apa diantaranya? Lawang Nabi ini sek minta diberi petunjuk jalan yang lurus. Berarti selama ini kan masih belum tahu jalannya, betul? Apa enggak kesasar ngono? Ngono Pak. Padha mbek supir bus menuju yang dituju, tapi jalannya ke yang tujuan itu enggak tahu. Apa maneh mek nuruti Mbah Google mbane ngono. Tambah iso kesasar-sasar. Lah ngono kok dimeloki. Ngono Pak, ngenyeke iku Pak. Karena apa? Karena yang ia tahu ihdina itu tunjukkanlah. Padahal hidayah itu dalam arti tidak berarti tidak tahu kemudian baru tahu, itu tidak. Tingkatan hidayah itu ada dari tidak tahu menjadi tahu, dari kafir menjadi iman. Tapi ada tingkatan yang lebih tinggi adalah kesadaran dalam menjalani keimanan dan ibadah. Karena tidak sedikit orang itu sudah tahu mana yang benar, mana yang salah, tapi ternyata ngerti nek iku bener, gak dilakoni. Ngerti nek iku salah, gak ditinggal. Iku lah akeh ngoten. Maka ini maksud dengan ihdinas siratal mustaqim itu adalah bimbinglah, beri kesadaran kami untuk menjalankan kebaikan dan kebenaran. Bimbinglah hati kami supaya jangan memperturutkan hawa nafsu ada. Kalaupun hawa nafsu yang ada itu dilakukan dalam rangka itu karena memang itu yang dibenarkan oleh agama. Ngono maksudnya itu. Jadi bimbinglah itu di situ. Dan memang rahasia hidayah itu di tangan Allah. Kadang-kadang tiba-tiba tanpa didasari manusia bisa keluar dari Islam. Nggih. Termasuk yang tadi itu yang mencaci, yang membuli Islam tadi itu, ada itu orang yang dulunya itu Islam waktu kecilnya itu belajar. Kenapa? Taunya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya sudah, hanya gitu taunya. Terus dia masuk di luar Islam. Taunya makna ihdinas siratal mustaqim begitu itu dipakai alat untuk apa? Membuli dan menjatuhkan Islam termasuk Nabi. Wong Nabi ini saya jaluk petunjuk ngono. Karena taunya hanya itu, padahal maknanya ihdina di situ adalah bimbingan, kesadaran supaya senantiasa dalam kebenaran. Sehingga kita sering mendengarkan doa, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami ya al-haqqo haqqo, yang benar itu benar, terus napa? Warzuqna ittiba'ah, dan bimbinglah kami untuk bisa menjalani kebenaran. Wa arinal batila batila warzuqna jinaba. Tunjukkan kami bahwa yang salah itu salah, yang batil itu batil. Warzuqna jinaba, dan anugerahkan kesadaran kami untuk menjauhi kebatilan itu. Jamaah, orang Islam itu ya ngerti ya, sing jenengi judi iku lak dosa sih, gitu deh. Tapi ternyata kan banyak orang yang, ayo, gini betul, iku contoh. Padahal sing melok judi ku wong ya duwike akeh, sik kurang ae. Anggota DPR lah termasuk orang yang duwike akeh. Ngono iku ya sik akeh sing melok judi. Lah ono maneh sing gak duwe dhuwit tapi kepingin sugih melok judi, oleh bayaran saulah 500 saya dilebokno nang judi kabeh. Akhirnya koyok yang terjadi di Jombang, di Mojokerto iku, bayarane saulan gak dikekno bojone malah dilebokno nang judi. Akhirnya bojone sumpek, bojone bingung, duit kok dientekno ki judi. Akhirnya napa? Saking bingunge sing wedok duwe anak telu, sing lanang kok koyok ngono, padahal polisi. Akhirnya apa? Saking jedeke sing wedok akhirnya wani mbek sing lanang malah diobong. Ya iku ya gak bener ya wani ku. Mari ngono ya getun. Nggih mboten? Mlebu penjara, mari ngono anak sapa sing ngrawati, nggih? Rondo pisan.
Lah itu kenapa? Karena melakukan sesuatu bukan berdasarkan bagaimana hidayah agama, tapi berdasarkan nafsu dan emosi. Nah, itulah maksudnya kita kenapa terus mohon hidayah itu supaya terus kita dalam keadaan yang terbaik, husnal khotimah. Karena itu dalam beribadah punya kartu eksis kita itu. Jamaah, napa niku? Eksis itu ekstra istiqomah dalam beribadah. Innal ladzina qalu rabbunallah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka-mereka yang telah menyatakan dirinya berikrar bahwa Tuhan kami adalah Allah. Lah itu hidayah yang pertama. Hidayah yang pertama itu ikrar untuk beriman dengan bersyahadat itu. Tsumastaqamu, lah ini loh. Kemudian lalu istiqomah dalam keimanan itu, istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam kesadaran, keikhlasan. Tatanazzalu alaihimul malaika, maka ketika ia berakhir dari kehidupan dunia untuk berpindah ke alam barzah, tempatnya di alam kubur, saat itulah tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat respon, malaikat sangat menghargai dan menghormati orang yang mati itu, orang yang istiqomah itu, seraya membisikkan ucapan kata alla takhafu wa la tahzanu, jangan ada ketakutan, jangan ada kekhawatiran, jangan ada kegalauan, jangan ada kesengsaraan. Wa abshiru, sebaliknya bergembiralah kamu bil jannah, dengan surga. Maka saat itu ditafsirkan ketika malaikat datang itu membukakan slide, kayak tabir itu dibuka. Lalu dengan dibuka itu bergembiralah, di sana sudah dipersiapkan surga. Nanti melihatnya bukan mata, bukan mata ini melihatnya Pak, tapi melihat dengan kekuatan jiwa. Kan tidak selamanya orang melihat itu dengan mata Pak, tapi dengan apa? Jiwa. Contohnya jenengan yang sudah pengalaman berkali-kali ku nalikane panjenengan tilem ini apa? Tidur. Jenengan kan jiwanya kemana-mana. Napa niku? Ngipi. Ngipi niku nggih saged ningali nggih. Padahal mata itu kan menempel di sini, merem nggih. Tapi kok ningali? Karena itu hakikat melihat itu bukan fisiknya ini, tapi apa? Jiwa. Karena ketika sedang tidur, jiwanya sedang tidak ada di tempat tidur itu, walaupun mripate kadang-kadang melek, ngene-ngene ana wong dundum dhuwit ya gak ero. Iya. Kenapa? Karena jiwanya kemana-mana, melihat. Nah, orang yang meninggal itu nanti melihatnya bukan dengan mata, tapi dengan jiwanya. Sehingga berdampak apa yang dilihat itu kepada respek fisiknya, sehingga ada orang itu yang tersenyum ketika nazar. Kenapa? Karena melihat surga, melihat bidadari. Sementara yang perempuan melihat surga, melihat perhiasan-perhiasan itu, komprong-krompiong itu. Senyum, alhamdulillah. Wong itu lah damai Pak, nek duwe akeh Pak nggih. Halo. Itulah karena istiqomah. Maka mudah-mudahan perjalanan kita terus senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pun sakniki tambahan malih, nek orang itu kalau sudah apa? Diperlihatkan tadi itu oleh Allah, dinyatakan surat Qaf ayat 22 nggih. Ayat 22 ini kan termasuk kajian alam arwah ini Pak. Kajian alam arwah ini, karena bukan kajian apa? Penelitian empiris ilmiah itu bukan. Kenapa? Taunya kita adalah dari keyakinan Pak.
walaqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya pada umumnya kalian itu tidak begitu tahu menahu tentang bagaimana keadaan orang nazak, bagaimana keadaan alam barzakh, bagaimana keadaan alam akhirat itu. Sehingga karena tidak melihat dan tidak itu sering abai kita. Gak usah mikir mati, lah apa mikir mati. Nah, gila kata nih, mati wis gak usah dipikir teko dhewe. Ini bukan urusan hanya kematiannya, tapi apa di balik kematian itu yang perlu untuk diketahui dan dipersiapkan. Tapi kan sering abai itu semuanya itu. Gak usah mikir lah apa mati, gak usah mikir. Gak usah mati ya mati kan katanya. Maka fakashafna angka ghita'aka. Aku singkap, apa aku singkap itu? Aku buka. Ghita' itu apa? Tutup tabir yang menyebabkan kamu tidak bisa melihat itu. Surat Qaf 22 tadi ya. Fabasarukal yauma, maka pandanganmu saat itu bukan basar dengan menggunakan mata, tapi pandangan jiwa. Fabasarukal yauma, maka pada saat itu pandanganmu hadidun, sangat-sangat tajam, ketok weleh. Apa yang diperlihatkan? Tergantung amalnya. Kalau amal kebajikan, amal ibadah, maka tentu yang diperlihatkan adalah tentang surga. Balasan-balasan yang akan diterima itu. Senyum dia, ridho, puas. Sementara kalau dia itu hanya dosa, tidak beriman kepada Allah, maka yang diperlihatkan adalah gambaran tentang siksa. Disitulah menangis dan menyesal. Menangisnya bukan fisik, bengok-bengok itu bukan, Pak. Tapi di dalam jiwanya itu loh yang menangis tersiksa. Qala rabbirji'un, ya Allah, mohon Kau kembalikan ke dunia. La'alli a'malu sholihan, agar dengan kembali lagi ke dunia, saya siap untuk beramal yang soleh. Kala, tidak bisa. Kesempatan untuk beramal soleh itu semasa ketika hidup di dunia. Kamu sekarang sudah berakhir, tidak ada kesempatan kembali lagi. Dan memang kematian kan nggak ada uji coba, Pak. Nggih. Kalau ujian SIM itu kan masih gak lulus, masih ada kesempatan lagi. Tapi kalau sudah nazak itu kan bukan uji coba, Pak. Tetap gak bisa. Seperti Fir'aun. Fir'aun itu baru diperlihatkan tentang neraka siksanya itu ketika nazak. Maka ketika nazak baru menyatakan beriman. Amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Kok cara malaikat iku wong rungkut ngono, jawabane apa? Kaset. Wis nazak kok sik ngomong iman, barang mesti ana siksa baru beriman. Gak iso. Nah, itu. Maka oleh Allah, wis sudah nggak ada kesempatan. Al-an, kamu sekarang baru menyatakan beriman. Tidak bisa, waqad asaita, padahal kamu sebelumnya durhaka. Terus memusuhi Nabi Musa, tidak beriman kepada Allah. Maka saat ini kamu awal daripada siksaan yang kamu terima, fal yauma nunajjika, hari ini mulai aku selamatkan fisikmu. Aku selamatkan fisikmu tidak hancur oleh air dan dimakan oleh binatang laut. Aku selamatkan tubuhmu litakuna, agar kamu bagi untuk orang-orang yang ke belakang sebagai pertanda, sebagai bukti. Ini loh bukti orang-orang yang durhaka kepada Allah. Maka sampai sekarang mayatnya masih utuh, masih fisik, ada di museum Mesir, mumi di sana. Kula nalikane kula ningali oh iki lah Fir'aun sing biyen apa ngono. Tapi kalau difoto, Pak, Allah, itu berarti secara spesial, Pak. Ada orang itu yang diutuhkan oleh Allah bukan karena dia baik, bukan karena dia dilindungi Allah, tapi sebagai bukti iki loh, tanda orang yang durhaka kepada Allah semasa di dunia, bahkan mengaku sebagai itu Tuhan dan menyiksa banyak-banyak di antara orang-orang yang beriman
dari umatnya Nabi Musa. Oleh karena itu kita mudah-mudahan termasuk orang yang cerdas dalam memaknai pergantian waktu dan pergantian umur. Amin Allahumma amin. Pun kita punya kartu simpati nggih. Nah niki tambahan ma yuqalu inda dafni wat talqini. Ada tambahan bekal ketika orang itu sudah mati, tapi bekal ini dari orang yang hidup. Kan orang itu kalau sudah mati kan ingin beramal yang baik, Pak. Tapi kan tidak bisa dari dirinya sendiri, sudah terputus. Maka dimungkinkan kebaikan itu diantaranya dari yang hidup melalui doa. Tapi ya syaratnya ya tahun dunia tahun ndongakno wong liya, nah dunia gak tahun ndongakno wong blas ya. Ya angel ngono iku. Ma yuqalu apa yang perlu diucapkan indat dafni bagi orang yang hidup untuk si mati ketika dikubur dan ketika ditalqin. Ketika ditalqin. Wa akhrajat Tabrani an Abdurrahman bin Ala bin Jalah qala. Abdurrahman bin Jalah bercerita, qala li abi, ayahku pernah matur bilang sama saya, ya bunayya, wahai putraku. Panggilannya Ibrahim kepada Ismail kan juga begitu, ya bunayya. Idza wada'tani fi lahdi, nalikane, ini pesannya orang tua kepada anak tadi, Abdurrahman sebagai anak. Idza wada'tani, ketika kamu meletakkan saya fi lahdi, ing dalam kuburan. Lahdun itu liang lahat. Ya, idealnya begitu, liang lahat itu diduduk lalu dikasih apa? Lubangan gini terus tempelkan situ, ditutup, itu liang lahat. Tapi kan sekarang kan kuburannya kan pokoknya persegi ini gue ya. Cuman diiringkan nanti itu ke kiblat. Ketika kamu meletakkan saya di liang lahat atau di kuburan, fakul, maka nanti bacakan. Apa yang dibaca? Bismillahi. Bismillahi. Wa ala millati Rasulillah, dan di atas millati Rasulillah, ajaran-ajaran Rasulullah, agama Rasul. Millah itu juga bisa diartikan ajaran atau agama. Bismillah wa ala millati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma sanna aliyya turab, sanan, kemudian tutupilah saya dengan tanah, dengan debu. Ya pasir di Arab Saudi itu kan tanah yang dipakai untuk mengubur itu kan selain tanah batu kan pasti pasir, Pak. Iya, Pak. Nah, batu kan nggak bisa diduduk, Pak, nggak bisa nah, yang pasir-pasir itu. Makanya di makam Ma'la dan Baqi, Ma'la itu ada di Mekah, kalau yang Baqi itu ada di Madinah. Maka ini orang-orang yang haji itu kalau dimakamkan di sana ketika meninggal itu suatu keistimewaan itu. Sehingga tidak sedikit orang itu yang berdoa itu sewaktu-waktu bisa mati di saat haji dan umroh. Tapi ini wis usia ini iso iku wis umur 80 sampai 90 ngono. Ini sik enom-enom ngene biasa kepengin sik mulih maneh nggih. Tapi ya ndak mesti. Seperti kemarin jamaah haji dari Jember itu sempat bertemu keluarganya di kloter 42, Jember 41, itu ibunya menangis-nangis di asrama haji itu. Kebetulan keluarganya ya Ahmad Siddiq Masian itu
Saya tanya, ngapunten jenengan niki kali niki yang nggak ada pondok Baitul Hikmah itu Yai Hamid Pasuruan, itu garwanipun Yai Idris niku kan apa bunyainya putri-putri saya di pondok situ. Ngapunten jenengan niki kali bunyai Zakiyah nopo? Kulo adike. Walah nggih. Lah niki adike malih. Lah niki sing putrane kala wingi meninggal temriko. Jadi haji umur 35 ternyata di saat di sana itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih muda malah yang meninggal. Nah itulah makanya enggak tahu umur itu. Gak mesti sing tuwa iku mati dhisik, kadang-kadang ono sing nom ya luwe dhisik. Nah ini kan kalau tidak punya persiapan itu kan ya itulah makanya ukuran kecerdasan itu di situ. Nah, dikubur di sana. Kuburlah, tutupi dengan tanah. Ya. Summakra. Nah, setelah itu tolong ya nanti aku dibacakan. Loh, ini loh Pak. Ini yang penting itu. Setelah tadi kan bismillah wa ala millati rasulillah. Setelah ditutup dengan tanah, lalu nanti di atas kuburannya tadi itu setelah ditutupi dengan tanah, Iqra inda ra'si, ya, di atas kepalaku, bisa nanti di atas tanahnya tadi itu, atau ketika tadi wala millati rasulillah itu dengan dibacakan apa? Bi Fatihatil Baqarah, awal dari surat Baqarah. Napa niku? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dan itu biasanya masuk di napa? Rangkaian bacaan ketika tahlil itu. Ada dasarnya, Pak. Menyusun itu. Bacalah Fatihah surat wa khatimatuha, dan bacalah juga akhir daripada surat Al-Baqarah. Apa niku? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang sempurna itu lillahi ma fis samawati wa fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Hafal nggih? Minimal amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun. Nggih, niku kan ayat yang paling akhir itu. Oh, ini diakhiri dengan faghfirlana warhamna anta maulana fansunal qaumil kafirin. Itu dibacakan di situ juga. Kenapa kok permintaan seperti itu? Fa inni, karena aku sami'tu, pernah mendengar. Napa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika, mengucapkan itu, menyampaikan pesan itu. Itu nanti apa yang dibacakan itu akan mengiringi dan mempengaruhi bagaimana keadaan orang yang mati di kuburan itu. Nah, itu.
Nah itu tentu nanti kalau punya anak-anak yang mengerti, anak-anak yang soleh. Kalau ini anak gak soleh, malah nih wong tuane mati, nih segera kono nang dikubur, nang didum kono apa nih kono. Kan gitu Pak. Gak mikiri ya apa. Nah niki di sini doa. Wa akhraja Ibnu Abi Syaibah an Qatadah anna insanan dafana ibnan lahu. Riwayat dari Abi Syaibah an Qatadah dari Imam Qatadah. Riwayat ini apa ceritanya? Inna insanan, ada seseorang, ada manusia. Dafana, itu dafana ini apa? Mengubur, mendem. Mendem itu apa? Ya ngubur. Asli ini dafana itu maknanya ya. Dafana itu ya mendem itu. Mendem. Ya. Ibnanan lahu, anaknya yang lebih dulu diwafatkan oleh Allah. Faqala, lalu orang yang mengubur tadi itu berdoa, Allahumma jafil ardo an jambaihi, ya Allah jauhkanlah tanah bumi ini dari kedua lambungnya. Artinya sisi kanan, sisi kiri itu dilebarkan. Doa yang kita sering baca bahasa Indonesia kan, mudah-mudahan kuburannya diluaskan, gitu ya. Jembar itu apa? Ya jembar kuburannya, diluaskan kuburan. Itu lalu jangan dibayangkan kemudian tanah itu membengkak itu apa, mekar gitu, enggak. Nanti kok tanahnya kok enggak begitu. Tapi yang dirasakan bagi si mayit itu apa? Tanah yang ditempati itu luas gitu loh. Karena ketika itu yang dirasakan kan bukan alam fisik lagi Pak, tapi jiwanya itu merasa luas. Kembali lagi contohnya ketika kita tidur, ketika mimpi yang dirasakan itu bukan fisik tempat tidurnya itu, tapi apa yang dirasakan dalam mimpi itu yang dirasakan, betul? Lah kok tidurnya di atas kasur mentul-mentul, ono asine, enak, ternyata ngipi dikejar-kejar. Kejar-kejar apa? Buaya. Ngipi jatuh dari apa? Tebing. Wing nyeblok, ternyata awak nyeblok teko amben. Kan gitu Pak. Karena itu bukan fisik Pak yang dirasakan nanti itu. Sementara ada orang itu tidur di atas becak, ngorok, bantal apa Pak? Besi Pak. Nah, sampai nek mboten biasa kan loro kabeh Pak. Tapi ngono iku guyang-guyu wong iki. Enak ngorok guyang-guyu. Napa? Ngipi pas oleh duit 1 miliar Pak. Halo. Turun do atas galar ini kenapa Pak? Kayu. Kadang-kadang geger sampai apa? Ngecap-ngecap ngono iku. Mulak-malik guyang-guyu apa? Ngipi kepethuk gendakane. Apa gendaan itu Pak? Pacari sampai istilahnya ada mimpi basah. Gitu betul. Ya itulah sebetulnya. Nah di alam barzakh itu yang dirasakan nanti bukan fisiknya itu Pak lagi Pak, tapi apa? Jiwanya itu. Oh, kuburan ini jauhkan. Itu kita doa secara fisik Pak, tapi intinya itu apa yang dirasakan orang yang di dalam kuburan itu bumi itu tidak menghimpit gitu loh. Kan menghimpit itu kan jelas secara fisik, kata-kata hancur lebur tulangnya serta hangus karena dihimpit oleh bumi ya sebagai balasan dosa yang dilakukan. Iku nek secara fisik kelihatan ngono, mari dikubur terus sampean ojo mulai iki kira-kira kuburan ini nyempit apa melebar iku. Sampeyan tunggoki. Lak pancet sih. Gini mboten? Terus dulu kok tanahnya kok menyempit menduk, ndak.
Loh, lah kok ini melebar berarti luas, bukan itu. Tapi tetap fisiknya itu seperti itu kuburan, tapi orang yang ada di situ tuh hidup. Jiwanya itu loh hidup, melihat, termasuk melihat orang yang menguburnya tadi pulang itu. Kata Rasulullah, tidak seorang pun yang mati, orang mati ketika dikubur, lalu ketika orang-orang yang mengantarkan itu pulang, kecuali pasti dia mendengar suara ketuk terumpah, apa terumpah itu? Sandal atau apa? Sepatunya di orang-orang yang seret-seret iki suarane sopo. Baru nanti setelah itu didatangi malaikat. Nah, ngono iku terus dilogikano. Dilogikano apa? Jadi ketika nanti orang-orang yang mengantarkan dan mengubur itu sudah beranjak dari tempat kuburan, saat itu nanti malaikat itu datang untuk nggih kan itu toh, mungkar nangkir. Akhire ngene kono sing guyon, Gus Dur iku lho gak ditekoi malaikat. Gus Dur itu lho gak akan ditanya oleh malaikat, gak didatangi. Lah apa? Lah wong iki gak ono sing mulih. Mari dikubur iku gak ono wong sepi terus ngoten nggih. Gak sampe ditakoni. Jadi bukan itu ukurannya, nggih. Bukan itu. Artinya baik orang itu mau apa ya mengantarkan itu pulang atau tidak pulang, kalau sudah saatnya itu dirasa sudah selesai mengubur, ya pasti malaikat akan datang. Kecuali memang nanti ada orang-orang tertentu yang sudah tidak ditanya lagi oleh malaikat, karena jelas alamatnya. Ya seperti Rasulullah, ya wes gak usah ditakoni malaikat. Nah begitu. Jadi Allahumma jafil ardo, ya Allah lebarkanlah, ya luaskanlah tanah ini, jauhkan dari kedua lambungnya, berarti melebar, meluas gitu. Waftah, dan bukalah abwabas samai liruhihi, dan bukalah pintu-pintu langit untuk perjalanan ruhnya. Perjalanan ruh, Pak. Ngapunten, Pak. Kan nanti kan juga akan dibacakan di tema-tema yang lain nanti di situ. Jadi setelah orang itu katakan setelah diwafatkan oleh Allah, itu kan ini roh ini kan langsung ditarik ya Pak, jiwa itu. Nanti di situ roh ini roh yang suci, roh yang banyak amal ibadahnya, apakah dosa-dosanya? Nanti tergantung Pak. Kalau nanti itu rohnya itu suci, dalam arti itu banyak amal ibadahnya, ya banyak kebaikan-kebaikannya, sehingga rohnya itu disucikan oleh Allah, ketika naik itu di situ disambut oleh malaikat yang bagian menjaga langit. Diiringi terus sampai nanti menghadap kepada Allah. Diterima lalu kembali lagi. Dalam waktu yang singkat itu kembali lagi apa? Menyertai fisiknya itu. Makanya orang itu ketika ngapunten Pak nggih, ketika orang mati itu lalu dimandiin Pak, itu ya melihat rohnya Pak, jiwanya itu melihat orang yang memandiin itu. Siapa yang memandiin? Ya tahu Pak. Dong niku jenengan percaya. Monggo terserah sampean melihat. Makanya orang yang mati itu perlakukanlah dengan sopan. Kenapa? Karena dia tahu dan merasakan juga. Nek kate sing ngedusi niku muring-muring, oleh ben tau musuhan mane ngono. Terus yo, kok nikah ngene kon gak tak ngono. Ngene iki ya ero, Pak. Maka perlakukanlah dengan lembut itu karena apa? Karena tahu melihat itu. Bukalah pintu langit, artinya diterima nanti di penduduk langit itu. Sampai nanti bertemu dengan Allah, lalu kembali lagi. Begitu perjalanannya Pak. Bukalah pintu langit untuk perjalanan rohna. Wa abdilhu daron khairan min darihi. Ya Allah, dan untuk si mayat ini ya Allah gantikanlah. Mohon engkau ganti. Daron itu apa? Tempat tinggalnya di dunia diganti dengan tempat tinggal yang lebih baik di alam barzakh, di alam akhirat. Bahkan yang lebih
lengkap lagi itu wa abdilhu ahlan min ahli, dan pertemukan dengan ahli yang lebih baik daripada ahlinya ketika di dunia. Kan jelas Pak. Ayatnya kan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki. Kamu sekarang kembalilah kepada Tuhanmu. Radiyah mardiyah, dengan puas, ridho. Ridho itu tidak ada penyesalan, Pak. Itulah hakikat kebahagiaan itu. Mardiyah, diridhoi Allah, diridhoi malaikat, diridhoi sesama manusia. Fadkhuli, bergabunglah kamu dengan hamba-hambaku. Nah itulah menjadi ahli nanti. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surga bersama dengan hamba-hamba itu. Hamba-hambaku itu siapa? Ya orang-orang yang dulu ahli surga itu, orang-orang yang dulu yang baik itu. Kalau kebetulan juga ahli yang di dunia itu juga lebih dulu dan juga ketemu di situ juga Pak. Wadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surga. Nah ini juga begitu, dilengkapi apa? Pertemukan dengan keluarga baru yang lebih baik daripada yang di dunia. Bahkan wazaujan, dan pertemukan dengan istri di situ yang lebih baik daripada istri yang di dunia. Lah ngono iku ya ojo cemburu sih nek donya. Lho nek kono iku ana bojone maneh. Halo. Ngono. Gak usah cemburu, itu sudah ditata oleh Allah. Nanti kalau yang di dunia ini akan apa itu juga nanti menyusul, ketemu juga di situ. Dan kalau sudah di situ tidak ada alam cemburu, itu tidak ada. Halo. Kilan salama salama, di alam barzakh, di alam akhirat itu semuanya damai Pak. Termasuk kalau punya suami, istrinya lebih dari satu, tidak ada cakar-cakaran di situ Pak. Halo. Di dunia ini kan karena ada ego itu Pak. Kenapa? Karena apa yang dirasakan orang yang di alam barzakh dan di alam akhirat nanti itu, apa yang baik menurut Allah, ya itu. Mulane sing ana duwe bojo iku kok poligami bojone iku, sampean kepengin damai ndok kono meneh. Ya apa ikuti petunjuk Rasulullah, petunjuk Allah di dalam berpoligami. Tapi jenengan tidak mampu melakukan itu, ojo coba-coba. Halo. Iso cakar-cakaran iki nek donya. Soalnya apa? Karena istri masih punya ego dan punya apa? Emosi. Tapi bagi orang-orang yang sudah disetir oleh rahmahnya, itu ya damai, Pak. Wis tak Pak, ka apa-apa sampean rabi maneh, nek perlu tak dolekno. Aku yo anjene wis tuwa, wis gak iso nyervis sampean sing koyo sing waktu nom biyen. Tapi sampean niku apik mbek aku, mulane aku sebagai bentuk pengabdianku, sampean rabi maneh tak dolekno. Angel tapi ya niku. Nah, nek ngono gak iso ya iku mau nunggu nanti di situ gantilah dengan istri yang lebih baik. Nanti kalau istrinya menyusul akan menjadi lebih baik daripada yang ada itu. Alhamdulillah. Lah kalau kebetulan yang mati dulu itu istrinya, bagaimana? Ya tetap ditungakno, berikanlah suami yang lebih baik daripada suami yang ada di dunia. Lah ternyata yang di dunia juga nyusul, maka ini melebihi daripada yang ada. Minggir wisan iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini bagian apa doa tadi dikokon macakno surat awal surat ya. Baqarah, akhir surat Baqarah, kemudian doa Allahumma jafil ardo an jambahi, ya Allah luaskanlah bumi ini untuk tempat tinggalnya, alam barzaknya, luaskanlah kuburannya, terus gantilah keluarga apa yang lebih baik daripada keluarga yang masih di dunia, dan berikan tempat tinggal yang lebih baik daripada tempat tinggal yang ada di dunia. Itu bagian daripada support doa dari yang hidup. Insya Allah yang didoakan niku yo ridho, senang Pak. Alhamdulillah. Tapi ini ono wong sing urip kok malah nyukur-nyukur kon congor kon syukur kon ya. Kenapa? Karena wong sing mati niku wonge jahat. Itu Pak. Ya wis tambah nemen niku nek ngono siksane itu. Hadirin, mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi hari ini bagian daripada ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan dengan kajian ini kita termasuk orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sil asrar wa triyakil aghyar wa miftahi wa bil yasar sayyidina Muhammadil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabil ahyar adada ni'amila wa ifdalih. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atmim lana nurana wa ighfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Monggo. Allah ngapunten. Matur nuwun, Pak. Nggih.